Halo, ada apa Hendrik? Kak, tolong kesini sebentar. Jamal dari tadi menggigil terus. Dia tiba-tiba sakit begini, badannya juga demam tinggi. Kamu bawalah ke dokter Hendrik. Kenapa nelpon aku? Bukan itu aja masalahnya, Kak. Tanda lahir di badan Jamal juga berdarah. Aku curiga ini ada yang gak beres. Apa? Ya sudah, tunggu sebentar. Aku kesana sekarang. Kak, kalau bisa pakai ilmu kakak saja untuk kesini. Jangan pakai motor, kelamaan. Aku takut terjadi apa-apa sama Jamal. Dari kapan dia begini? Udah dari 2 jam yang lalu. Tadi juga sempat ada dokter kesini. Katanya cuma demam biasa karena kecapean. Tapi pas kita lihat tanda lahir dia kok jadi begini. Aku curiga ada hubungannya dengan sesuatu, Kak. Jamal, kamu tadi pergi kemana aja seharian ini? Jujur. Dia nggak bisa ditanya dari tadi, Kak. Tadi sih waktu pulang dia cerita kalau dia sempat mampir ke rumah Bu Neneng sama anak-anak. Terus mereka dikasih uang gitu karena abis nolongin Bu Neneng. Nah abis itu gak tahu deh mereka kemana lagi. Ngapain mereka ke rumah Bu Neneng? Katanya mereka lewat ke rumah Bu Neneng. Terus ngeliat Bu Neneng lagi mondar-mandir di pinggir jalan depan rumahnya. Mereka berhenti dulu terus nanya Bu Neneng kenapa. Katanya uang Bu Neneng hilang 1 juta. Tapi pas dicari kagak ketemu. Terus mereka bantuin Bu Neneng nyari uangnya dan ketemu deh. Nah pas uangnya dikasih ke Bu Neneng, malah dikasihin ke mereka berempat uangnya. Katanya sebagai tanda terima kasih. Aku gak tahu abis dari situ mereka kemana lagi. Dan mereka pergi kemana aja seharian ini. Soalnya tadi Jamal cuma cerita itu doang. Siapa sebenarnya si Neneng itu? Aku yakin dia penyebab semua ini. Berani-beraninya dia mengusik orang-orang terdekatku. Bagong, ada apa? Malam ini kita nggak ritual dulu ya? Bos Jamal mau dijadiin tumbal sama Bu Neneng. Barusan leluhur bangsa kami ngasih tahu. Aku disuruh kesini untuk ngasih tahu kalian. Apa? Jadi benar kalau Bu Neneng melakukan pesugihan? Iya bos, Bu Neneng melakukan pesugihan. Dan sekarang Bos Jamal sama teman-temannya dijadiin target tumbal dia melalui uang yang tadi dia kasih. Tapi aku enggak melihat siluman apapun di rumah Bu Neneng sewaktu aku masuk ke sana, Bagong. Dia melakukan pesugihannya bukan dengan bangsa siluman pesugihan, bos. Maksud kamu apa, Bagong? Cepat katakan. Bu Neneng melakukan pesugihan dengan setan biasa, bukan dari golongan bangsa siluman seperti kami, bos. Meskipun setan itu kastanya lebih rendah dari kami, tapi dia sulit ditemukan, bos. Tidak semua setan seperti dia bisa membantu pesugihan. Dan dia tidak selalu berdiam diri di rumah orang yang melakukan pesugihannya. Dia hanya datang ketika akan melakukan ritual dan ketika pelaku pesugihan memanggilnya. Itulah kenapa sewaktu bos datang dia tidak terdeteksi. Dia tidak sama seperti kami, bos. Apa yang dimaksud si Bagong, Kak? Sialan, dia sangat licik. Jadi kematian Saipudin dan kakaknya beberapa hari lalu juga karena ditumbalkan. Iya, bos. Aku tidak akan memberikan apa yang kamu inginkan sebelum semua syaratnya terpenuhi. Sekarang 4 orang itu masih hidup dan kamu belum menuntaskan syarat utamanya. Lakukanlah syarat utamanya terlebih dahulu. Setelah itu lakukan syarat kedua. Baik, aku mengerti. Mari kita lakukan syarat utamanya itu.
Berarti bukan cuma Jamal yang sekarang dalam bahaya, anak-anak yang lain juga. Tapi aku tidak bisa menolong mereka tanpa pengetahuan tentang pesugihan Bu Neneng. Bagong, aku akan mencoba berkomunikasi dengan leluhur siluman babi ngepet. Tolong bantu aku kalau aku kesulitan. Hendrik, Mirna, beri aku waktu sebentar untuk melakukan ritual. Aku percaya Jamal tidak akan bisa dijadikan tumbal oleh mereka. Karena Jamal sudah menjadi bagian dari siluman babi ngepet, dia menjadi titisan bangsa mereka. Jadi separah apapun keadaannya, Jamal tidak akan bisa ditumbalkan. Kak, pakai tempat ritual kami saja yang ada di rumah ini. Aku harus pulang, Hendrik. Aku tidak bisa melakukan ritual di tempat lain. Aku tidak akan fokus. Oh ya sudahlah kalau begitu. Bagong, tolong bantu aku, karena hanya kamu yang bisa menjadi jembatan penghubung antara aku dengan leluhur bangsa siluman babi ngepet. Yurane karamena solara batu karibu sata para kanayu ayurana menaso. Yurane karamena solara batu karibu sata para kanayu ayurana menaso. Mohon maaf saya memanggil tiba-tiba Yang Mulia. Tidak apa-apa, keadaannya memang sedang tidak baik. Aku memang harus turun tangan demi keselamatan titisanku. Apa yang harus saya lakukan Yang Mulia? Kamu sudah tahu perempuan itu melakukan pesugihan? Saya sempat lengah Yang Mulia. Saya tidak tahu kalau dia melakukan pesugihan. Saya baru mengetahuinya tadi dari babi ngepet peliharaan saya. Baiklah, kamu harus mengetahuinya terlebih dahulu sebelum mengatasi masalah ini. Dengarkan aku baik-baik. Baik Yang Mulia. Perempuan itu melakukan pesugihan dengan pocong. Tapi pocong itu bukan sembarang pocong. Dia sosok pocong yang semasa hidupnya adalah seorang dukun. Dia melakukan ritual di salah satu gunung untuk memulai pesugihan ini tanpa berguru kepada siapapun. Dia harus memberi tumbal sebanyak-banyaknya jika ingin harta yang didapatkannya lebih banyak. Semakin banyak tumbal yang diberikan, maka semakin banyak harta yang didapatkan olehnya. Selain menyerahkan tumbal kepada pocong itu, perempuan ini juga harus berhubungan badan dengan pocong ini. Bahkan itu menjadi syarat utama mereka dalam melakukan pesugihan. Memang terdengar menjijikan, tapi perempuan gila itu mau melakukannya demi harta. Kamu mungkin belum pernah mendengarnya, Suke, karena ini sangat jarang terjadi. Tapi sekarang kamu sudah mengetahuinya, dan lakukanlah sesuatu untuk menyelamatkan anak-anak itu. Baiklah Yang Mulia, tapi saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Tolonglah titisanku terlebih dahulu, karena dia sedang kesakitan dan harus segera diobati sebelum perempuan itu melakukan ritual. Kamu mempunyai minyak sambung raga yang bisa mengobati penyakit apapun. Berikan sedikit minyak itu kepada dia, maka dia akan sembuh dengan cepat. Setelah itu kamu bisa menolong yang lain. Jangan takut, Suke. Pocong itu hanya setan biasa yang bahkan bisa kami hancurkan dalam sekejap. Tapi aku memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Tapi Yang Mulia, apa saya tidak terlambat untuk melakukannya? Waktumu masih banyak. Malam ini mereka sedang melakukan ritual pertama, dan besok harinya penyerahan tumbal itu dilakukan. Pocong itu akan mendatangi setiap calon tumbal untuk meminta nyawanya.
Pastikan kamu melakukannya dengan cepat, karena hanya sepanjang malam inilah kesempatan kamu. Waktumu sampai matahari terbit. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sembuhlah Jamal, aku harus menolong sahabat-sahabat kamu sebelum nasibnya menjadi sama seperti Saifuddin. Setelah itu akan aku hancurkan perempuan gila itu karena sudah mengusik orang-orang di sekitarku.